Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas tentang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau istilah Jepangnya dikenal dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI sendiri dibentuk oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai bukti bahwa Jepang betul-betul ingin menepati janjinya bahwa di kemudian hari bangsa Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang. Padahal dari sudut pandang Jepang, BPUPKI itu hanya sebagai alat untuk memancing bangsa Indonesia agar mendukung sepenuhnya Jepang dalam perang Asia Pasifik melawan sekutu, terutama Amerika Serikat. Namun dari sudut pandang tokoh-tokoh bangsa Indonesia, BPUPKI ini betul-betul dimanfaatkan untuk menyelidiki berbagai hal yang perlu disiapkan dalam persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. BPUPKI sendiri diumumkan ke publik bersamaan dengan pengangkatan kepengurusan BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 April 1945 yang bersamaan pula dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dan mempunyai dua wakil, yaitu Ichiba Masayoshio dan Raden Panji Suroso. Anggota BPUPKI sebanyak 67 orang, di mana yang 7 orang itu berasal dari Jepang sebagai pengamat dan tidak memiliki hak suara. Dalam keanggotaannya, BPUPKI sendiri juga dibantu oleh 60 orang tenaga administrasi yang dipimpin langsung oleh Raden Panji Suroso dan wakilnya Mr. Abdul Ghaffar Pinggodido serta Toyohito Masuda. Adapun dalam proses kerjanya, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang yang sangat penting bagi proses kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu sidang yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang yang pertama ini khusus membahas tentang dasar apa yang akan dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara Indonesia kelak ketika sudah merdeka Maka dalam sidang pertama ini khusus mendiskusikan tentang filosofis atau ideologis yang akan dijadikan dasar atau landasan Indonesia. Dari berbagai diskusi yang terjadi dalam sidang pertama BPUPKI, banyak sekali usulan dan perdebatan yang cukup sengit, di mana setiap kelompok, setiap orang memberikan ide dan masukannya tentang dasar negara Indonesia ketika merdeka nanti kelak. Dan salah satu yang sangat mencolok itu adalah tampilnya 3 tokoh pergerakan bangsa Indonesia yang mengusulkan dasar negara untuk negara Indonesia. Yang pertama pada tanggal 29 Mei Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei Profesor Dr. Supomo juga mengusulkan 5 dasar negara bangsa Indonesia ketika merdeka kelak, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan pada sidang yang pertama ini ditutup dengan usulan dari Insinyur Soekarno tentang dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan yang disampaikan oleh Soekarno ini sama, ada 5 dasar, dan Soekarno menambahkan istilah 5 dasar ini dengan istilah Pancasila dengan istilah Pancasila yang artinya panca itu 5 dan sila dasar, jadi 5 dasar menurut ahli bahasa. Di mana usulan Soekarno ini yang 5 dasar ini, yang pertama pri kebangsaan, yang kedua internasionalisme dan kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Maka dari usulan-usulan yang disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut dan beberapa usulan-usulan yang memang tidak naik ke podium, itu lalu kemudian disimpulkan bahwa sudah ada kerangka untuk dasar
negara Indonesia. Terutama dalam istilah penyebutannya semuanya sudah sepakat bahwa dasar negara yang akan dipakai yaitu Pancasila. Hanya saja masih ada perdebatan tentang isi dan kalimat yang akan digunakan dari kelima dasar tersebut. Sehingga pada akhirnya sebelum sidang pertama BPUPKI ditutup, maka dibentuklah Panitia 9 yang tugasnya untuk mengumpulkan berbagai usulan, kemudian dikaji dan disusun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk Panitia 9 itu diantaranya yang pertama sebagai ketua Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua sebagai wakil Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo, yang kelima Abi Kusno Cokrosuyoso, yang keenam Kiai Haji Agus Salim, yang ketujuh Kiai Haji Wahid Hasim, yang kedelapan Kahar Muzakir, dan yang kesembilan Mr. A. Maramis. Nah, ke-9 tokoh ini yang termasuk Panitia 9 atau yang dikenal dengan Panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni ya. Dalam rapat tersebut maka menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi dari Jakarta Charter yaitu sebagaimana yang kita pahami sekarang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali dalam alinea yang keempat ya, sila pertamanya kalau dalam Piagam Jakarta bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian nanti hasil dari sidang Panitia 9 ini akan dimantapkan kembali dalam sidang yang kedua BPUPKI. Nah, dalam sidang BPUPKI yang kedua ini terjadi pada tanggal 10 sampai 17 Juli, di mana dalam sidang yang kedua ini lebih fokus membahas tentang berbagai hal rancangan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang nanti akan dijadikan konstitusi negara. Selain membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945, dalam sidang yang kedua ini juga membahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, kemudian pernyataan kemerdekaan, wilayah Indonesia merdeka kelak, dan tentang kewarganegaraan. Selain itu dalam sidang yang kedua ini juga dibentuk beberapa panitia kecil ya atau subkerja. Yang pertama ada panitia perancang undang-undang yang diketuai langsung oleh Soekarno, kemudian yang kedua ada panitia pembela tanah air yang langsung diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso, dan yang ketiga panitia ekonomi yang langsung diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli ya, Insinyur Soekarno sebagai ketua perancang undang-undang yang memiliki anggota 19 orang membentuk panitia kecil lagi yang berjumlah 7 orang yang beranggotakan Profesor Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Dan pada tanggal 14 Juli 1945 kemudian diadakan rapat pleno yang intinya menerima hasil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh panitia perancang undang-undang. Ada 3 poin pokok yang harus muncul dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Adapun untuk pernyataan kemerdekaan Indonesia, anggota BPUPKI sepakat bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia akan diambil dari 3 alinea pertama dalam Piagam Jakarta, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 akan diambil dari Piagam Jakarta seluruhnya kecuali yang tadi sila yang pertama di alinea yang keempat, dan batang tubuh Indonesia seluruhnya diambil dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dengan disetujuinya rancangan dasar Undang-Undang 1945 ini, maka ditutuplah sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 17 Juli 1945, dan dikarenakan tugas BPUPKI sebagai badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dianggap sudah selesai melaksanakan tugasnya, maka BPUPKI secara resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti dengan pembentukan panitia yang baru, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Namun panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tidak lantas langsung melakukan kerja atau sidang yang formal dikarenakan situasi pada waktu itu semakin tidak kondusif baik di wilayah Indonesia ataupun di tataran politik dunia ya, karena Perang Dunia Kedua semakin memuncak ya, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. PPKI sendiri baru melaksanakan sidang yang pertamanya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu sidang yang pertama PPKI terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 yang nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya.